Pernah nggak kalian bayangin film seperti Zodiac, Silence of the Lambs, Hereditary digabung jadi satu? Mungkin akan terdengar berlebihan sob, tapi berkat sentuhan magis dari Osperkin, film seperti itu nyatanya bisa diwujudkan. Dan nggak tanggung-tanggung mereka berani menjamin kalau karya yang satu ini diklaim sebagai the best horror of the year. Dan surprisingly, klaim tersebut ternyata bukanlah omong kosong. So please welcome Longlegs. Film ini bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang sudah terjadi puluhan tahun, kini telah menarik perhatian FBI. Semua modus operandinya sama, di mana korbannya adalah setiap keluarga yang mempunyai anak yang berulang tahun di tanggal 14 dan selalu meninggalkan surat berisi kode dengan nama Longlegs. Agent Lee Harker yang ditugaskan untuk mengungkap siapa dalang pembantaian kejam tersebut ternyata banyak menemukan keganjilan. Tidak disangka-sangka Harker yang mengandalkan intuisinya untuk mengumpulkan beberapa petunjuk dibuat terkejut melihat faktanya. Semua petunjuk punya ikatan yang dekat dengan masa lalunya dan sebagian besar mengarah pada praktek okultisme. Statement ini bisa jadi agak terdengar spekulatif ya sob, tapi harus aku akui Longlegs bisa jadi salah satu film psychological thriller terbaik dalam 10 tahun terakhir ini. Aku rasa sang sutradara di sini telah berhasil dengan apa yang ingin dicapainya dan sesuai dengan konsep yang dia inginkan sob. Film ini tidak bermain dengan pattern yang murahan, melainkan dirangkai dengan cara yang gila dan teknik full sob. Kalian akan dibuat tidak nyaman sepanjang film. Desain suaranya berhasil membangun suasananya itu menjadi lebih mengerikan dan membuat seluruh investigasi penuh dengan keanehan. Dengan beberapa pilihan musik yang suram serta intensitas volume yang tepat, bikin heart rate kalian berdebar-debar sob. Sinematografinya sendiri, gak usah ditanya lagi sob. Menurutku ini adalah faktor yang penting kenapa Longlegs bisa begitu fenomenal. Color palette di film ini didominasi dengan warna hitam dan kemerahan. Seakan filter ini terasa sangat brutal, tetapi ada juga indikasi misteri yang tersembunyi, di mana ini lumayan mengganggu sob. Tangkapan layarnya sebagian besar disunting dengan mengambil angle yang lebar. Hasilnya semua adegan di sini tertangkap dengan jelas. Teknik ini ternyata dimanfaatkan dengan baik. Terlihat seperti keberadaan setiap karakternya itu terasa kecil di tengah lingkungan yang asing, dan juga sekaligus menciptakan background yang sangat creepy, karena kalian akan terus menebak-nebak apa yang akan muncul di belakangnya. Urutan adegan inilah yang meskipun tanpa memakai banyak jump scare, tapi impactnya masih tetap mengerikan buat menonton sob. Plot ceritanya aku rasa ini juga keren sob. Tidak banyak film yang memadukan kisah detektif dan supranatural bisa tampil semenarik ini sob. Aku lihat Osperkin di sini tidak berusaha bersaing dengan pendahulunya seperti karya David Fincher, Martin Scorsese, Jonathan Demme dan yang lainnya. Karena film ini tuh tidak serumit yang kalian bayangkan sob. Longlegs ditetapkan di antara tahun 80 sampai 90-an, di mana ini tuh banyak sekali pemikiran ekstrim di Amerika saat itu. Setting waktu tersebut semakin mempertegas atmosfer film ini, di mana agar penonton semakin larut ke dalam ceritanya, dan porsinya semuanya terasa pas. Penyelidikannya cukup oke, tidak berlarut-larut sama sekali, dan ada beberapa petunjuk yang mungkin sedikit-sedikit bisa kalian tebak, tapi tetap tidak mengurangi intensitasnya sob. Pengungkapan rahasianya juga gokil, thrillernya juga dapet, dan mistisnya gila sih. Buat kalian pencinta horor sekte, yang satu ini nggak ada lawannya sob. Apalagi twistnya itu benar-benar mengejutkan. Itu semua dikombinasikan dengan pace yang lambat membuat ceritanya terkuliti dengan sangat elegan, sehingga klimaks yang ditunggu-tunggu dapat terbayarkan dengan sangat keren. Kesimpulannya, Longlegs adalah tontonan yang sangat memuaskan. Sudah lama ya kita itu nggak melihat film-film yang begitu solid, di mana tensinya itu tidak menurun sama sekali. Kalian benar-benar dibuat tidak bisa berpaling dari layar. Ada rasa gelisah dan takut yang luar biasa yang menguasai seluruh film. Performa aktornya semuanya menawan, terutama Nicolas Cage yang menjadi tersangka di sini.
Aktor satu ini tuh bisa mempresentasikan perannya dengan cukup aneh. Cara dia tertawa dan berbicara terlihat sangat menyeramkan daripada sebagai penjahat yang mengancam. Dan aku terima sih kalau seandainya di masa depan Nicolas Cage ini suatu saat akan menjadi the next Joker, karena memang semirip itu sob. Begitu juga dengan Malika Monroe, penampilannya membuat kita berinvestasi dengan sosok Lee Harker ini. Penonton dibuat terus-menerus mempertanyakan gerak-geriknya. Apakah selama ini Agent Lee Harker adalah sosok yang menderita penyakit mental atau memang situasinya yang membuat dia berkelakuan aneh. Dan Malika Monroe sangat meyakinkan untuk mengembangkan karakter ini. Dan untuk Alicia Witt, sudahlah, kalian tonton aja sendiri sob. Longlegs aku kasih skor 9 dari 10. Jadi segitu saja review kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten serupa, kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan terima kasih juga buat yang sudah like, share maupun komen. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Kita akan bertemu lagi di review selanjutnya. Ciao.